Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Preview Derby of Roses bagian kedua. Leeds United akan kembali menghadapi Manchester United setelah di putaran pertama seri ya, 2-2 di Old Trafford. Ngopi dulu sebentar, bismillah. Pertandingan ini juga menurut gua dalam tanda kutip aneh karena putaran pertama dan putaran keduanya ini berhimpit setelah Manchester United menghadapi Leeds United di Old Trafford. Lalu di weekend nanti di hari Ahad, kick off-nya kalau di Eropa sini jam 3 sore, berarti di Indonesia sekitar jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Akan tandang ke Ellen Road. Nah, langsung aja ke previewnya. Manchester United ketika menghadapi Leeds United memakai 4-2-3-1 tanpa Casemiro, tanpa Christian Eriksen. Manchester United memasang Sabitzer dan juga Fred ya di tengah. Lalu Anthony juga absen sehingga Marcus Rashford dimodifikasi di sayap kanan, sementara di kiri ditempati oleh Garnacho. Nah, dari pertandingan tersebut 2-2 di Old Trafford, tentu saja gue juga melihat permainannya, gue juga punya penilaian subjektif gue tentang cara bermain Manchester United. Tapi ya karena gue juga cuman ringan amatiran, gue ingin melihat juga data dong tentunya. Yang data ini kan juga dibikin berdasarkan permainan di atas lapangan kan ya. Dari expected goals bisa dilihat di situ Manchester United 2,004 sementara Leeds United 0,63. Artinya expected goals 0,6 tapi kenyataannya Leeds United bisa bikin 2 gol. Nah, ini menurut gue ada kesalahan di sana dan seperti yang gue bahas juga di review pertandingan tersebut, konsentrasi dari pertahanan Manchester United utamanya di menit-menit rawan ya, menit-menit awal baik itu babak pertama maupun juga babak kedua menurut gue jelek. Di dua proses gol seperti Erik ten Hag katakan juga di konferensi pers setelah pertandingan, ini memang Manchester United nampak tidak siap hadir di pertandingan tersebut di babak pertama maupun juga babak kedua, dan Leeds United mampu memanfaatkannya. Sementara dari sisi penyerangan, dari sisi ofensif, Manchester United ini sebenarnya dominan. Bukan hanya dari ball possession, tapi juga total shots. Bisa dilihat dari 24 total shots, namun hanya 7 yang on target, 9 off target. Jadi hampir 50% ya. Total shots dari Manchester United ini off target. Dan ini menurut gue juga harus diperbaiki. Ya, kalau menurut gue harus fair juga. Lini belakang Leeds United tampil rapat, banyak shot itu terblok ya. Mengenai pemain belakang Leeds United ada 2 ataupun 3 momentum back dari Leeds United ini menghentikan bahkan shoot dari para pemain Manchester United, pun juga kipernya yang tampil luar biasa di pertandingan tersebut. Hal yang gue lihat lagi adalah passing akurasi di pertandingan tersebut di Old Trafford. Manchester United sebenarnya tampil oke, limit itu ya, batas-batas tipis tuh 81% akurasinya. Ekspektasi gue sih bisa mendekati 90%. Tapi kalau dilihat passing akurasi dari Leeds United, sebenarnya mereka secara teknis, secara kualitas menurut gue juga nggak bagus-bagus banget. Hanya 64%. Yang menarik adalah duel won, di mana Leeds United walaupun kalah tapi nilainya juga berbeda tipis. Jadi Leeds United bisa nih mengimbangi duel-duel yang dilakukan oleh pemain di atas lapangan. Dan ini juga disinggung oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag mengharapkan kalau Manchester United akan lebih banyak memenangkan duel di pertandingan kedua. Yang menarik tentu saja posisi rata-rata dari pemain Manchester United. Marcus Rashford itu memang lebih ke tengah ya, tapi sebelumnya dia nih di sebelah kanan. Jadi ada perubahan di sana. Tentu saja di babak kedua setelah ditariknya Wout Weghorst, Marcus Rashford ditempatkan sebagai center forward atau ujung tombak. Sementara Garnacho di sebelah kiri ini juga dijadikan tumpuan lini serang. Banyak sekali melalui Garnacho di kiri. Dan dia pun juga punya sebenarnya penetrasi dan juga determinasi yang menurut gue juga cukup aktif. Hanya saja tidak konsisten. Lalu juga sering sekali Garnacho ini seperti kayak kebingungan ya. Jadi dalam pengambilan keputusan sering keliru. Ada yang harusnya diumpan ya kan, tapi justru di dribbling akhirnya kena. Ataupun juga ketika dia ingin melakukan umpan ya terputus karena dihentikan oleh
pemain belakang dari Leeds United. Faktor kecepatan menurut gua terlihat Garnacho ini unggul dibandingkan dengan bek kanan atau pemain yang mengawal sisi kanan dari Leeds United. Hanya saja ya ketajaman itu tadi yang harus diperbaiki, dan sudah gue sampaikan tadi di statistik juga ya sebelumnya. Nah, yang menarik adalah bagaimana Manchester United ini berusaha untuk mendominasi possession dan juga aliran bola, menghadang pergerakan Leeds United di tengah dengan menumpuk pemain di lini tengah juga tuh. Ada 4 orang ditempatkan oleh Erik ten Hag di sana secara pergerakan ya. Ada Fred, Sabitzer, Wout Weghorst juga turun ke tengah, dan tentu saja Kapten Bruno Fernandes. Dan pemain-pemain yang diturunkan setelah pergantian ya, artinya posisi rata-ratanya ada perubahan di sana, di mana Jadon Sancho dijadikan tumpuan di sebelah kiri, Marcus Rashford tetap di tengah ya, menjadi striker menggantikan Wout Weghorst. Di gelandang bertahan di situ ada Victor Lindelof sebagai jangkar dan dipartnerkan dengan seorang Fred, sementara Bruno Fernandes lebih mensupport lini serang. Yang menarik di sebelah kanan tuh, di mana Pellistri dan juga Tyrell Malacia posisinya berdekatan satu dengan yang lain, nampak ingin melakukan perimbangan ya dan menjaga keseimbangan di sisi kanan dari Manchester United. Bagaimana statistik per individu pemain? Dari sisi menyerang, shots banyak dilakukan oleh Fred, Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes, tapi gue lingkari di sana Alejandro Garnacho. Pemain ini melakukan 5 dribbling yang sukses, tertinggi by the way ya, dribbling dari Alejandro Garnacho dibanding dengan yang lain. Namun shotsnya ini hanya 3, dan menurut gue harusnya bisa lebih tajam lagi seorang Garnacho yang memang nampaknya serangan Manchester United di babak pertama lebih tertumpu di sisi kiri, di sisinya Garnacho. Sementara Wout Weghorst justru striker ini yang menempati ujung tombak, shotsnya 0, karena memang menurut gue Wout Weghorst dan dari posisi rata-rata yang gue tunjukkan tadi lebih untuk keseimbangan di lini tengah, striker yang memantulkan bola, ikut melakukan pressing ya kan, turun ke bawah mencari bola, lebih seperti itu. Sementara tumpuan nampaknya lebih ke sisi sayap, utamanya sebelah kiri. Dari sisi ofensif yang lainnya, shots tadi ya udah gue sampaikan. Total shots Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Marcel Sabitzer juga tinggi. Key passes kali ini, key passes Marcus Rashford, Bruno Fernandes dan juga Marcel Sabitzer memimpin dengan 3. Dribbling tadi Alejandro Garnacho tertinggi, Diogo Dalot juga cukup oke, itu ada 3. Jadon Sancho key passesnya 3 walaupun dia masuk baru di babak kedua ya. Yang ingin gue tekankan di sini juga adalah seorang Marcel Sabitzer, di mana ya di pertandingan keduanya ini walaupun masih sangat awal sekali, mungkin ada banyak kritik, tapi jangan lupa ya Marcel Sabitzer ini masih baru di Manchester United. Menurut gue penampilannya oke sih. Mungkin memang masih belum selevel Casemiro, tapi untuk pemain yang baru 2 pertandingan, bahkan di pertandingan pertama dia juga tidak tampil dari awal kan, menurut gue ya penampilannya sudah oke, tapi tentu saja masih ada beberapa sisi yang harus ditingkatkan lagi. Sementara Diogo Dalot dari sisi defensif, total tackling dia cukup tinggi, ada 4, interception pun juga 2, clearance 2. Ya, secara statistik memang Diogo Dalot oke, walaupun ada beberapa momentum yang dia lepas ini, terutama gol pertama dari Leeds maupun juga gol kedua. Ini kan dari sisi kanan ya kan bermulanya, sehingga Diogo Dalot menurut gue konsentrasinya juga harus diperbaiki lagi. Dan tapi kalau dari faktor konsentrasi, menurut gue secara kolektif pemain lini belakang Manchester United harusnya bisa lebih tinggi, lebih bagus, karena ketika 2-2 itu memang 2 gol yang tercipta karena kurangnya konsentrasi di lini belakang. Marcel Sabitzer tadi sudah ya, intercept dan juga clearance-nya 2 dan 3, nilainya cukup oke. Nah, bagaimana soal pertandingan di Ellen Road? Gua pikir Manchester United secara ringan amatiran pendapat gue ya. Sebenarnya secara kualitas, secara teknis ini di atas dari Leeds United. Yang harus diwaspadai adalah justru sisi non teknis. Bagaimana semangat ya kan, karena ini Derby of Roses, segala hal bisa terjadi yang akan nanti pengaruhnya ke fokus dan juga konsentrasi. Ini yang harus diperbaiki oleh Manchester United, terutama nanti ketika bermain di kandang Leeds United di depan supporter lawan ya.
Manchester United menurut gua harus mengunggulkan sisi teknisnya itu tadi, kualitas yang lebih bagus dengan tidak terpancing untuk melakukan ya hal-hal yang mungkin bermain fisik yang terlalu banyak ya kan. Tetap juga harus berusaha untuk memenangkan duel utamanya di lini tengah. Pemain sendiri menurut gua ada kemungkinan formasi ya, kalau kita langsung ngobrolin formasi, Erik ten Hag akan menurunkan formasi yang mungkin nyaris atau bahkan sama dengan yang diturunkan di Old Trafford, karena sekali lagi Manchester United 2 gol yang kebobolan itu karena kurang konsentrasi, dan di babak pertama utamanya ada banyak peluang, ada banyak momentum. Kalau itu bisa lebih konsentrasi lagi, lebih tenang lagi, tidak salah mengambil keputusan utamanya Garnacho, bukan tidak mungkin Manchester United bisa menciptakan gol. Erik ten Hag bahkan di press konferensi setelah pertandingan di Old Trafford mengatakan sebenarnya Manchester United ini harusnya bisa mencetak gol sebelum babak pertama selesai, dan itu kalau terjadi maka peluang menangnya lebih besar. Nah, oleh karena itulah gua perkirakan mungkin ya Erik ten Hag juga akan menurunkan pemain yang sama. Walaupun demikian, seperti biasa ada pengharapan. Gua berpikir tampil dengan 4-3-3. Diogo Dalot tetap di kanan, Aaron Wan-Bissaka situasinya masih tanda tanya ya. Di kiri Luke Shaw, back tengah tetap sama. Nah, di tengah nih, Sabitzer di jangkar, di kanan Bruno Fernandes, di kiri Fred. Gua melihat Bruno Fernandes bisa menjadi solusi di lini tengah, karena ya Fred dengan tanpa Casemiro ini agak sedikit timpang, dan Sabitzer, jangan lupa Sabitzer juga masih baru statusnya di Manchester United. Sementara lini depan, lini serang, 3 pemain ya. Di kanan Marcus Rashford karena Anthony masih tanda tanya. Di kiri Jadon Sancho yang menurut gue tampil luar biasa sebagai pemain pengganti, ini bisa ditampilkan sebagai starter. Kenapa tidak? Karena malam kemarin ketika 2-2 itu malamnya Jadon Sancho salah satunya comeback, bikin gol, penampilannya juga sangat tajam, secara statistik juga bagus nilainya. Sementara Wout Weghorst ya bisa menambah kekuatan utamanya di lini tengah sebagai striker yang aktif bergerak, melakukan pressing dan juga menjemput bola. Dan gue harapkan juga sih kalau ada Wout Weghorst, kenapa tidak coba melakukan crossing, karena Manchester United di pertandingan pertama cukup sering untuk melakukan crossing. Hanya saja crossing itu dilakukan banyak ya menurut gue dengan amatiran justru setelah Wout Weghorst tidak di lapangan lagi, sudah diganti. Padahal Wout Weghorst tentu saja punya keunggulan dari sisi postur dan juga fisik. Mengenai perkiraan skor, ringan amatiran, wah gue banyak salahnya nih sekarang perkiraan skor ya. Tapi kali ini gue prediksi mudah-mudahan Manchester United bisa memetik 3 poin dengan skor 1-2. Ya Leeds pastinya akan ngotot, tampil di hadapan publik sendiri. Pemain juga nampaknya happy dalam tanda kutip ya, mampu menahan Manchester United 2-2 di Old Trafford. Dan tentu saja mereka juga ingin menunjukkan perbedaan nih setelah adanya pergantian manajer kan ya, artinya dipecatnya Jesse Marsch. Sementara Manchester United menurut gua sekali lagi secara teknis, secara kualitas sebenarnya di atas dari Leeds. Jadi kalau Manchester United bisa tampil tajam utamanya di lini depan, ya kemenangan sih bukan hal yang tidak mungkin. Mudah-mudahan Manchester United kali ini bisa menang seperti musim lalu. Kurang lebih demikian. Bagaimana Sobat Football United perkiraan skor? Siapa yang ingin diturunkan duluan? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.